Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi hari Senin ini, di mana kita akan membahas orang muda yang kaya dalam Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Kata orang muda itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, panggilan mengikuti Tuhan Yesus adalah sebuah panggilan menuju kepada totalitas pengabdian kita kepada Tuhan. Atau dalam bahasa Injil hari ini, panggilan menuju kesempurnaan. Tentu kata sempurna di sini bukan berarti lalu kita harus tidak pernah salah, bukan soal itu. Sempurna dipahami dalam arti kita diajak untuk semakin total mengabdi kepada Tuhan semata. Maka orang muda yang merasa sudah melakukan hukum Taurat itu, ketika ditantang oleh Tuhan Yesus untuk menjual segala miliknya, dia merasa keberatan. Kenapa? Karena dia banyak hartanya dan dia terikat kepada hartanya yang sangat banyak itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita juga melihat dalam diri kita ada sikap-sikap melekat yang menghambat kita untuk total mengabdi kepada Tuhan. Kalau si orang muda ini melekat kepada harta, bisa jadi diri kita masing-masing itu juga punya kemelekatan pada hal-hal yang lain. Misalnya kepada kehormatan, melekat kepada pengakuan, melekat kepada puji-pujian dari orang lain, melekat kepada kesempatan untuk tampil, kesempatan untuk menjadi pejabat atau namanya dikenal banyak orang, dan sebagainya. Mari kita secara jujur melihat diri kita, bercermin di hadapan Tuhan, apa sikap kemelekatan yang masih saya miliki. Dan setelah kita berhasil mengidentifikasinya, kita mohon rahmat Tuhan agar Tuhan membantu kita untuk berani melepaskan diri kita dari kemelekatan itu. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.